wes iki aku juga kencing di sini. Jadi kalau terjadi apa-apa, iki bareng kowe ora dhewe. Ini waktu pisah itu HT ini yang megang saya Mas, bener-bener di saku gini lah. Ini baru nyala. Baru nyala iki tapi nangkep frekuensi kayak gending Jawa loh. Selamat datang kembali ke obrolan horor yang tetap belum ada namanya. Nah, di episode kali ini kita mendatangkan seseorang yang pernah mendaki gunung, salah satu gunung di Jawa Timur yaitu Gunung Lawu. Nah, di Gunung Lawu ini dia pernah hampir hilang selama kurang lebih 3 hari. Nah, mungkin orangnya tidak asing bagi teman-teman karena sudah melalang buana di dunia pertiktokan. Selamat datang Mas Kunan. Selamat malam Mas. Oke. Ya, ini Mas Kunan ini sebenarnya teman saya. Dulu juga pernah daki gunung bareng, sempat daki gunung bareng, terus habis itu sempat kerja bareng juga. Yang akhirnya Mas Kunan main TikTok sendiri yang saya nggak diajak. Makanya bikin acara ini. Oke. Nah, di sini Mas Kunan mau cerita tentang pengalamannya pernah mendaki Gunung Lawu ya. Tapi waktu itu nggak sama saya ya. Mas. Jadi saya sebenarnya udah pernah dengar ceritanya tapi belum detail. Makanya bisa kita dengarkan ceritanya di podcast kali ini. Oke. Nah, gimana Mas ceritanya kok di Gunung Lawu bisa kesasar tuh ceritanya gimana? Ya kalau logikanya sih mungkin ya penyebabnya kurangnya manajemen waktu, terus manajemen lah, intinya ada penyebabnya, sebab logika. Tapi kalau bisa diarahkan ke mistis juga bisa banget ini. Soalnya kayak wah ini horor ini pasti digawe demek iki ngono. Ya. Kita seru-seruan aja ya, tapi semuanya pasti ada jawabannya. Masih bisa di logika, tapi kita bikin seru-seruan aja ya Mas. Nah, stop dulu ceritanya. Sebelumnya kita saksikan bumper dulu. Oke, kita lanjut. Nah, boleh Mas diceritakan dari awal, dari mungkin berangkat, persiapan dan lain sebagainya. Jadi ini nanti teman-teman saya ini kan sebenarnya kisah saya, tapi dari beberapa sudut pandang. Jadi nanti mungkin namanya agak disamarkan ya sama teman-teman saya. Iya. Jadi waktu itu 2021 kalau nggak salah itu pendakian saya ke Lawu yang kedua kalinya. Sebelumnya saya sudah pernah ke Lawu lewat Cemoro Sewu itu nggak terjadi apa-apa. Soalnya ya lancar-lancar aja. Soalnya di situ banyak banget soalnya pas Agustusan. Nah, yang waktu ini yang kejadian yang mau saya ceritakan ini terjadi pada 2021. Ini nggak menempati event apa-apa, jadi ya memang pendakian sepi. Bulannya kalau nggak salah apa ya? Ini agak lupa ya Mas Faiz. September kalau nggak salah. September ya. Nah, jadi di situ sebenarnya pendakian maunya sih 8 orang. 8 orang itu cowok semua. Soalnya ngerti dia ya kalau bawa cewek kan ngerepot ya. Oke, iya memang. Tapi ya ada salah satu teman saya yang bawa teman cewek ininya. Kita inisialnya apa ya? Biar nggak lupa kayak apa inisialnya? Inisialnya nama samaran aja. Oh, yes, nama samaran. Mawar ya? Mawar. Yang bawa Mawar ini. Ya apa ya? Ya sepikane lah. Jadi kayak mungkin mau diajak untuk ini loh, takjak ke gunung biar kayak ngerti effortku gede Si Mawar ini diajak sama temenmu? Diajak sama ya temanku iki yang mungkin wae temanku iki mau deketin si Mawar iki. Ngono ya ceritanya. Nah, karena ya itu ganjil kan, terus ya cewek satu, makanya dicariin temen cewek lagi satu. Ya namanya Melati wae ya. Nah, yang Melati iki koncoku, temenku. Jadi akhirnya fix pendakian itu 10 orang kita lewat via Cemoro Cetok. Candi Cetok. Lewat Candi Cetok. Di situ sebenarnya kayak packing kayak gini-gini sebenarnya aman-aman aja sampai ke Candi Cetok. Nah, ini mulai ada kode-kode itu di Candi Cetok. Ya mungkin ada faktor ya, tapi kayak kalau dibikin mistis lebih asik ya. Jadi kita sisihkan dulu main logikanya ya, biar asik we. Sebelumnya berangkat
berapa orang? 10 orang tadi. 10 orang naik berangkat bareng-bareng. Kita motoran lah dari Ponorogo. dari Ponorogo motoran ke sana. Ya. Itu berarti 222 ya. 5 motor ya. Ya singkat cerita sampai di Candi Cetho. Cetho. Kita sampai di base campnya isi apa namanya? Ya kayak apa Mas Faiz? Simaksi. Di situ sudah ada kayak kode-kode. Jadi di situ kayak penjaga base campnya itu kayak apa? Ngomongi si Mawar ini. Mawar, Bukan ngomongin ke Mawarnya sih, lebih kayak temen-temennya. Jadi di situ di base camp itu penjaganya kayak ngomong, mbaknya ini kok pucet banget. Si Mawarnya ini kok pucet banget. Ya, itu ngomongnya ke teman-teman, pasti nggak langsung ke Mawar ya. Ini yakin mau mendaki gitu mas ya. Terus ya si temennya yang ngajak Mawar tadi langsung ngomong kayak, nggak apa-apa mas, biar saya yang handle. Ya mungkin baik pucet itu mungkin ya banyak banget faktor. Nanti bakal terjawab faktornya. Iya. Salah satunya dia waktu itu juga PMS. PMS lah gitu ya. Nah singkat cerita ya wes kita lanjut mendaki 10 orang. 10 orang itu dibagi menjadi 3 tim. Ya sebentar. Kok berani banget Gimana bawa maksudnya? yang lagi PMS? Jadi kayak gitu apa ya, kita nggak terlalu mikir yang seperti itu asalkan kita itu nggak neko-neko ya. Jadi kayak PMS kayak gitu sih sebenarnya nggak kenapa-napa sih. Kayak yang penting kita mendaki itu niatnya baik, terus ya nggak neko-neko, sama lah kayak mau terus kayak apa namanya perbekalan aman, terus kayak peralatan aman, jadi nggak bakal terjadi apa-apa sih. Tapi nggak ada yang memperingatkan, maksudnya nggak ada yang tanya? Nggak ada kayak gitu, nggak kayak cuma mitos-mitos lah, cuma mungkin kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya mendaki-mendaki yang PMS itu banyak. Nah lanjut ya. Ya lanjut. Jadi di situ pendakian dibagi 3 tim, yang apa ya, yang depan 2, yang tengah itu ada 3 tim apa? Iya, yang tengah itu ada 4, yang belakang juga 4. Jadi 2 ini yang bawa tenda, sendiri. 2 orang. Terus ini yang jadi kita bedakan gini, nanti bakal temu nih gini. Yang si Melati ini rombongan tengah, yang si Mawar ini yang tadi katanya putut ini rombongan belakang. Sama yes anggap aja gebetannya ya. Gebetannya si Mawar. Gebetannya si Mawar. Oh ya. Terus kita cover. Jadi di situ ada 2 swiper, yaitu termasuk saya sama teman saya yang cover DE. Soalnya DE itu waktu pendaki memang benar-benar sangat lambat banget karena ya faktor itu tadi kayak PMS ya, mentolo ini ya tentu. Memang lambat itu, sedangkan yang kita ya? Yang si Melati itu ya mungkin gara-gara PMS itu. Dua-duanya PMS itu? Gimana? Belum. Yo yang cuma yang si Mawar yang belakang dulu. Si Mawar ini PMS lah intinya gitu kok. Nah itu singkat cerita itu kayak jadi gini mas, ini kita ambil kayak sudut pandang temanku ya mas. Temanmu siapa? Temanku yang di depan adalah pokoknya yang inisialnya siapa ya? M lah. Ya M. Panggil we M. Itu kalau kita ambil sudut pandangnya dari DE, itu kalau dibikin horor, kenapa DE pucat, kenapa DE lambat, kenapa? Soalnya gini mas, tak kasih gambaran ya. Dakinya itu benar-benar selambat, bukan kayak PMS sih, lebih ke kayak apa ya? Sakit wong loro. Jadi kayak benar-benar kayak 3 langkah leren, benar-benar wajah pucat, wetenge loro, sikile loro. Ya mungkin ya PMS mungkin begitu ya, tapi benar-benar sing wah ini gak bisa. Tapi sama yang cowok ini kayak gak apa-apa, iso alon-alon gitu. Nah, tapi kalau dari sudut pandangnya si M ini tadi, DE itu kayak apa ya? Memang DE tak jelasin si M dulu ya. Si M ini memang DE bisa kayak ngerasain sama melihat katanya. Si M itu yang di depan 2. Iya, yang di depan. Nah, intinya ya apa ya? Leader kita lah. Bisa melihat. Intinya kayak bisa merasakan, bisa melihat. Jadi di situ dia merasakan kayak apa namanya? DE ini kayak ada yang ngikutin dari base camp. Kenapa kok pucat gini? Soalnya sebelumnya itu enggak sepucat itu. Waktu mau mendaki kayak pucatnya. Jadi kayak DE kayak ada yang ngikutin. Jadi pendakian itu menurut DE kayak terganggu gara-gara ya itu. Sakit-sakitan gara-gara itu. Nah, singkat cerita gara-gara itu kayak apa ya? Singkat cerita kita itu kan targetnya sebenarnya di pos 5. Itu Sabana apa sebenarnya? Target puncaknya enggak sampai puncak gitu. Maksudnya kayak target ngecamp kita itu di pos 5 itu namanya apa ya? Selalu kabeh masih. Setengah 5 akhirnya cuma sampai pos 3.
Sip, bentar. Tadi belum disebutin berangkatnya jam berapa? Oh iya, Dari berangkat posisi itu kita mulai nge-track itu jam 9. 9 Jam 9 pagi. itu estimasi kalau untuk setengah 5 itu mungkin sudah sampai pos Pos 5. lima. Tapi setengah 5 itu masih sampai pos 3. Pos 3 itu Wah. masih deket banget jauh gitu. banget berarti dari Masih jauh perkiraan. banget, masih jauh banget. Nah, gara-gara ya itu tadi kayak lemot. Jadi kita nggak yang di depan nungguin, terus nungguinnya belakangnya bener-bener lemot banget. Nah, yang jadi kendala lagi cowoknya juga sakit kram kakinya. Yang depan sendiri tadi? Ya enggak, yang apa cowok yang mawar iki ibaratnya loh. Yang mawar iki sing menghandle katanya mau menghandle juga sakit lah kakinya. Jadi bener-bener dua-duanya loro kayak gitu ya ibaratnya swiper ini saya sama temanku ini yang nggak bisa ngapain kecuali nunggu. Mungkin ya kayak cuma bisa bawain tasnya. Nah, jadi ya memang selamat itu sampai singkat cerita setengah 5 sore cuma sampai pos 3. Jadi kita akhirnya ngecamp di pos 3. Nah, ini singkat cerita udah masuk malam ya. Nah, yang unik itu di sini. Jadi di situ kita mendirikan tenda, 2 tenda yang di double layer, maksudnya di gabung satu. Jadi plastik. Jadi ini tenda 1, tenda 2, ini tengah-tengahnya gabungan tendanya itu kayak plastik apa double layer itu. Posisinya iki mbaknya ini sakit, maksudnya sakitnya bener-bener sing udah kayak nggak bisa gerak, maksudnya kayak bener-bener sesakit gue loh, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak cuma bisa istirahat tidur ya. Di tenda sini ya, di tenda kiri lah, ditemenin sama cowoknya tadi. Yang tengah ada yang kayak yowes mas-mas kita, senior-senior kita. Nah kita yang kayak kita sama si Melati ini, si cewek satunya lagi nih, hai di tenda yang kanan, yang kanan. Nah lucunya gini, di sini tuh posisinya bener-bener fit. Ini si Melati ini bener-bener fit ya. Masuklah waktu tidur. Jadi yang waktu tidur itu memang cewek sama cewek digabung jadi satu. Mungkin jadi tambahin cowok 2 gitu kan. Itu yang cowok aku sama temanku lah, intinya gitu ya. Nah yang aneh ini kan tadi waktu di tenda pertama ini kan si Melati ini kan kayak hai mas, bener-bener kayak masih fit. Nggak kayak wajahnya fresh gini-gini. Masuk ke tenda yang sebelah yang ikut si Mawar yang sakit tadi. Ini jam berapa? Ini mungkin udah jam 8 ke atas, 8 malam ke atas lah. Ini mas, nggak ada 5 menit si Melati ki drop. Padahal sebelumnya masih fresh banget. Ini real ya mas. Melati ki drop, si Mawar sembuh. Si Mawar sembuh. Padahal si Mawar yang tadinya dari bawah. Sing drop iki si Mawar iki, terus Melati masuk ke sini. Kalau dari sudut pandangnya, iki memang Melati ini apa ya? Memang kayak pemudiarane punya pegangan buat ke ayo Jakarta. Terus memang dari sudut pandangnya si M tadi yang bisa lihat memang seperti itu kejadiannya. Jadi kalau di nggak bisa dinalar sih kayak apa ya? Bentrok apa nggak ngerti ya. Jadi gitu. Jadi yang ganggu si diceritakan saja. Jadi yang ganggu si Mawar ini bentrok sama yang jaga si ini. Jadi ini drop Melati si Mawarnya sembuh. Bahkan si Mawar ini melu ngurusi si Melati ini. Nah singkat cerita di malam itu yos kita penanganan pertama doang kayak cuma diselimuti, dibikinin gini. Nah di situ dropnya nggak main-main kayak sampai muntah-muntah diajak ngomong nggak bisa sampai muntah-muntah. Jadi ya apa-apa nggak masuk, terus kayak diajak ngomong nggak bisa. Aku pernah ini dia ngomong cuma iki saelengku ya itu kan di sebelah aku seingat saya dia ngomong cuma iki ada yang deket itu saja. Nggak ada yang lain sebelumnya cuma kayak orang hipo. Bener-bener menggigil pucet di sini. Waktu ngomong cuma kayak bisi ada yang deket enak sing nyedek cuma gitu toh. Nah singkat cerita ini belum horornya sih. Singkat cerita ini keesokan harinya pagi. Nah ini gara-gara kondisi kemarin ini beberapa orang, jadi 10 orang itu yang lanjut ke apa mas? Summit. Iya Summit cuma 5 orang, yang 5 orang nggak ikut, termasuk si Mawar itu nggak ikut. Soalnya kayak Mawar itu PMS terus ya kayak gini sakit, perutnya sakit intinya gini, jadi nggak ikut awal Summit. Yang Summit itu cuma yang ya aku sama teman-temanku sama si Melati ini. Nah si M tadi ikut nggak? Nggak, dia cuma di tenda nunggu. Soalnya masih tanggung kan, masih di pos 3, masa ya udah prepare kayak gini nggak Summit kan gitu. Jadi si Melati ini ikut, tapi kondisinya gara-gara malam tadi si Melati ini pucat banget, maksudnya fisiknya down kayak jadi.
Nah ini fatalnya kesalahannya di sini, kita kayak terlalu apa ya, menggampangkan mungkin, bener banget. Jadi kayak iso. Jadi kayak sebenarnya kita nggak menyarankan dia untuk nge-track, untuk nggak usah ikut. Tapi ya gara-gara ada pembelaannya kayak gini, aku ndakiku kayak mungkin iso ke laut cuma kali ini toh, mungkin wis gak oleh diizinkan, maksudnya cewek kan memang gitu loh. Terus kayak aku kadung lorong ini maksud gak sampai puncak. Jadi kita kayak ya apa ya, sebenarnya ini nggak boleh, maksudnya kayak bener-bener demi keselamatan seharusnya nggak digugul lah intinya. Tidak untuk ditiru ya. Tapi gara-gara gue ya tak batur ya, jadi ikut nge-track berlima gue. Nah jadi yang nggak bisa dilarang itu yang di sini mas, nanti berkesinambungannya di sini. Jadi ini kalau dibikin kayak apa ya, kisi-kisi nih mas, kalau si Melati sama Mawar itu berjauhan, yang sakit si Mawar, tapi kalau deket yang sakit si Melati. Ya ini terbukti sama ini nanti ceritanya. Jadi kita summit jam 8 pagi. Estimasi pokoknya kita itu nggak berbekal apa-apa, cuma soalnya kita manajemen waktunya nanti jam 1 sudah turun dari puncak. Intinya gitu ya. Iya. Jadi kita di situ gara-gara cuma menggampangkan itu, jam 1 teko ranggo apa-apa, ranggo tas apot-apot, jadi kayak berlaku bisa. Jadi di situ kita cuma bawa air, makanan ringan, nggak bawa mantel. Cuma itu dok. Soalnya yang gampang nih tadi. Nggak mikir bakalnya sepanjang nanti lah. Ya. Kembali lagi ini nggak boleh ditiru ya untuk pendakian. Singkat cerita kita nge-track mas yo. Nah sampai di pos 4 kita pisah. Soalnya ini Ngartika ini nggak bisa kayak diikuti. Soalnya kayak bener-bener lemot banget. Yang dua jadi kayak disek dulu. Jadi kayak 5 orang ini dibagi 2 tim lagi. Jadi 2 duluan. Saya sama teman saya cover sih Ngartika si Melati ini ya. Sebentar, saya yang belum paham. Ini kan mulai summit, mulai berangkat ke puncak pagi. Estimasi jam 1. Jam 1 itu seharusnya sudah turun dari puncak. Udah turun dari puncak. Nah, ini berangkatnya bersepuluh barengan atau 5 dulu? Enggak, jadi yang 5 itu enggak summit. Yang summit cuma 5 orang. Jadi yang 5 itu cuma di tenda nungguin kita summit. Katanya Melati ngeyel untuk ikut. Iya, 5 itu termasuk Melati. Jadi cowok 4, si Melati 1. Jadi Mawar yang tetap di ini. Si Mawarnya tetap di pos 3 di tenda. Nah, singkat cerita di pos 4 kita pisah jadi 2 tim, soalnya ini benar-benar yang 2 ini nggak kanten lah, intinya kayak 2 sama 3 ya. Yang 2 ini ya duluan nunggu di sana lah, nunggu nih Mbok Yem. Yang 3 ini ya sing kok nggak susul ngene. Singkat cerita itu kita gara-gara ya si Melati ini malamnya tadi diganggu kayak gitu ya, jadi drop, makanya nge-tracknya lambat banget jadi kayak estimasi waktu kita molor jauh banget ya. Kita Gubak Menjangan loh pos 5 kita sampai Gubak Menjangan itu hampir setengah 1, padahal masih harus melewati Pasar Setan, terus baru puncak-puncaknya masih daki lagi, jadi masih jauh banget untuk kayak kelewatan jauh lah ini gitu ya. Di Gubak Menjangan ini lah, terus kayak ini si Melati ini bener-bener yang posisinya drop, terus di Gubak Menjangan ini kalau sampai ngerti ini dinginnya nggak main-main, kayak dingin banget. Bisa jadi itu kayak sabana, lapangan luas, terus yo kalau di gunung kan posisi di atas ya, jadi angin itu was-was jadi dingin banget memang. Sekencang apa angin? Kalau kenceng enggak sih, waktu itu enggak kenceng, soalnya musim hujan enggak kenceng banget, tapi memang dingin banget. Intinya soalnya sudah di atas banget, sudah kayak. Tahu nggak berapa derajat Celcius? Kalau pendaki udah tahu lah, intinya kayak Gubak Menjangan dingin lah. Ya. Kalau ibaratnya kalau ngecamp di situ memang perlu yang proper banget, soalnya kayak harus betah dingin kalau di pos 5 itu di Gubak Menjangan itu tadi ya. Singkat cerita kita ngelewati pos 5, nah masuklah di pos 5 jam berapa? Pos 5 itu setengah 1-an. Jadi setengah 1 siang itu masih di pos 5. Belum ke puncak lah, masih jauh lah itu. Singkat cerita sampai pos 5 itu lewat pos 5 itu sampai ke Pasar Setan. Nah, ini ada yang lucu nih di Pasar Setan ini. Lucu apa orang? Ya lucu lah ini. Jadi teman saya ini kan, saya kan yang cover backing Karti. Si Melati ini sama teman saya inisialnya A lah ya.
Iya. Si A ini. Si A ini memang mewanti-wanti biar enggak pesicilan di pasar setan. Ya, mau wanti-wanti itu apa? Mau wanti-wanti. Ya intinya kayak waspada biar enggak memberi pesicilan kesan. pas di pasar Dieng itu. Jadi dia tanya sama pendaki yang turun. Pasar Dieng masih jauh nggak mas? Pasar Dieng masih jauh nggak mas? Nah dia tanya seperti itu soalnya dia mau pipis. Dia mau pipis biar nggak pipis di pasar Dieng lah gitu loh. Kondisinya seperti apa itu? Maksudnya kondisi ya itu masih lalu lintas pendakian nah, itu ramai. masih normal. Soalnya itu memang jam-jam tengah hari itu memang kalau weekend itu kan sudah minggu ya. Sudah minggu itu ibaratnya orang muncak itu sudah pada turun. Soalnya Senin itu sudah kosong lah. Oke. Jadi masih seliweran, masih banyak pendaki, masih banyak. Jadi di situ tanya pasar Dieng masih jauh nggak? Pasar Dieng masih jauh nggak? Dia tanya itu biar memastikan memastikan nggak kencing di buang air di pasar setan. Nah, dijawab lah, masih mas mungkin 15 menitan. 15 menitan. 15 menitan lah. Gara-gara masih 15 menit kalau untuk nge-trek itu jauh, Mas. Iya, jauh. Jadi kayak ya wes kencing lah di situ. Soalnya masih 15. Lah, dia kencing di situ. Lah, setelah kencing kembali terus nge-trek baru 1 tikungan ternyata di situ udah pasar Dieng. Pasar setan lah. Saya mitosnya di pasar setan ya ngerti semua lah untuk para pendaki. Jadi dia gimana responnya dia? Nah di situ dia mungkin ke-trigger. Jadi di situ bener-bener kayak orang yang bener nggak bisa dibohongin, kayak mimik wajah sama pandangannya panik banget. Panik. Intinya kayak di situ yang awal aku ini punya temen mas, maksudnya si Melati ini bener bosen nih masih baratnya iso di gludik nih muden nih ya, gludik nih bener kayak wes lumut terus kayak wes orang aja beban banget iki wes getun lah ini aja. Jadi koncoku ki guyon nggih menghibur, aku kesel sih, ya capek lah. Menghibur ki ya si A ini, tapi gara-gara itu si A ini juga ikut-ikutan ke trigger terus ya kayak panik sendiri. Jadi wah lur-lur ini panik masih, ibaratnya kayak duh gitu. Nah, singkat cerita itu pasar Dieng sama Mbok Yem itu udah deket lah. Nah singkat cerita kita sampai di tempat Mbok Yem 1:30. Setengah 2 kita makan dulu, soalnya kita nggak bawa bekal dari bawah, dari pagi makan dulu. Nah jam 2 kita baru nge-trek ke puncak. Nah ini habis singkat cerita ke puncak ya. Habis turun dari puncak ini mungkin udah jam 3-an lah. Jam 3 kita cuma bentar kok di sana, cuma foto-foto soalnya di situ sudah di puncak itu udah nggak ada orang mas. Mungkin kayak pendaki terakhir di puncak mungkin rombongan kita itu. Nah ini saya nyadarin kalau apa bener-bener yang kayak wah ini udah jauh banget sama estimasi waktu lah. Jadi memutusin kayak 2 orang yang tadi yang di luar tadi itu kan bertemu lagi tuh di Mbok Yem itu udah nunggu di sana. Terus habis puncak itu suruh turun duluan kayak ngomonginnya di bawah loh untuk siap-siap prepare untuk turun soalnya kita bakal nyusul. Berarti turunnya juga nggak barengan? Nggak barengan soalnya kalau barengan ini bakal lama soalnya nunggu Kartika ini yang lemot banget. Lemotnya sampai gini mas, kayak bebannya bener-bener kayak perlu digendong, perlu disurung-surung sampai waktu mendaki nih. Jadi kayak ibaratnya turun, kondisi turun, kita kalau ngikutin ini, nurutin ini bakal sore banget gitu loh. Jadi nggak bisa, jadi yang 2 ini turun duluan untuk ngomongi kalau kita itu nggak kenapa-napa, kita OTW turun. Wong loro iki selemot itu ya, selemot itu. Nah, singkat cerita, ini mas, kita sebenarnya di situ sudah bawa HT. HT itu 2 HT. Oh bawa HT. Yang satu kita yang megang, yang satu rombongan bawah yang megang. HT ini dari awal mendaki. Yang 2 bawa HT enggak? Yang 2 enggak, cuma HT cuma 2 roh. Di pos 5 sama sampean. Di rombongan saya sama di pos 3. Iya, di pos 3. HT ini Mas, dari awal sudah hilang koneksi sama bawah. Jadi kita itu benar-benar HT ini enggak dapat frekuensi, maksudnya enggak bisa jadi enggak berguna. Enggak berguna maksudnya enggak. Nah, yang lucu nih lucunya ini waktu pisah sama 2 rombongan, 5 orang kan jadi pisah lagi, sing 2 duluan. HT ini baru nyala mas. Ini turun loh ya? Turun, waktu turun habis dari puncak. Jam berapa? Ini mungkin sudah 3:30-an. Oke, ini waktu pisah itu HT ini yang megang saya mas, benar-benar di saku gini lah. Ini baru nyala ini, tapi nangkep frekuensi kayak gending Jawa loh. Ini real banget kayak. Jadi dari awal itu yang namanya HT ini nggak ada suara-suara, bener-bener. Nah waktu turun itu, ini kondisi puncak mas ya, tak gambar bener-bener nggak ada orang. Mungkin kayak kita bertiga tok nih kalau HT ini baru di ini ya, muni gendeng Jawa itu masih di ibaratnya gambarannya kita masih kayak di atasnya warung Mbok Yem. Di situ masih belum turun.
bisa digambarkan. Maksudnya pas waktu ya lagu-lagu nyinden Mas. Nah, untuk di situ kayak ya tentu saja kaget Mas, wedi lah. Kira tak gua yo ngene wong ngani ya ora digua lah. Intinya kayak ya cuma di mute aja, di kecil aja. Soalnya kayak bener-bener panik soalnya kayak mengganggu banget. Lama itu? Enggak sih. Ya enggak, soalnya sempat dimatikan. Langsung dimatikan. Soalnya ya jelas itu suaranya. Jelas banget orang. Semua kaget ya. Tiga denger semua. Kaget kabeh. Nah, singkat cerita Mas, iki kita nge-track turun lah. Ini jadi posisinya turun itu gini Mas. Si A ini depan, si Melati ini tengah, saya belakang Mas. Nah ini lucunya si A ini mungkin karena ke-trigger gara-gara kencing di pasar yang tadi, dia itu nggak berani tengah-tengok Mas, mengambil. Jadi dia bener-bener nggak dia memang kayak apa ya? Pandangan dia lek pandang ke depan nggak Mas, ke bawah. Dia tengah-tengok nggak berani Mas. Jadi sering terjadi gini Mas, kayak dia ini apa jalan nih sering kecepatan. Soalnya nggak ngelihat belakang. Nah dia kayak suruh apa jenisnya, jangan cepet-cepet. Dia itu kayak kita tegur cuma berhenti, nggak ngelihat belakang, nggak berani, dia nggak berani ngomong di bawah. Ini apa tuh? Ibaratnya di bawah. Pokoknya diam gitu. Ceritanya apa? Tak takoni pas waktu sudah aman ya di bawah. Ini apa tuh kok? Celuk ora gelem mengo. Kenapa tau kok dipanggil nggak mau nengok, nggak berani lah intinya gitu ya. Jadi dia dengar suara langkah kita lagi jalan baru jalan lagi gitu ya. Nah gara-gara itu aku ngerti Mas penyebabnya, gara-gara ya ke-trigger waktu di nge-track pasar Dieng tadi. Nah iki Mas iki aku sok aja Mas, sebenarnya aku ya takut ya. Iki aku sok aja. Ini kita sampai di pasar setan lagi. Di situ saya suruh berhenti, maksudnya kayak berhenti nah, saya tanya sama si inisial A tadi, soalnya kayak bener-bener ganggu banget deh, kayak takut banget ya. Kamu tadi kencingnya di mana? Di pasar sana, sebelah sana. Nah aku kesana Mas, nih kono tak uyu sih sang. Ya iki sok ae Mas, aku dhewe ya asli wedi. Nah terus kembali toh, ya kan. Jadi kalau di pasar setan itu bener ya real ya. Aku kencing di situ, di tempat yang mungkin ya yang dia arahkan itu saya kencing di situ. Nah, iki kembali lagi, wes, iki aku juga kencing di sini. Jadi kalau terjadi apa-apa, iki bareng gue orang dhewe. Iki aku sok ae Mas. Jadi sebenarnya aku ya. Ini. Wedi Mas ya. Nah, jadi mungkin ya nggih nenangne Mas. Nah, malah aku sing ra tenang gara-gara gue ya. Arep nenangne malah aku sing ra tenang. Nah, lanjut Mas ya. Iya, lanjut. Habis dari pasar setan, tapi tetep Mas Dem masih ke-trigger kayak gitu, enggak berani tengah-tengok. Lanjutlah ke Pak Menjangan itu waktu itu mungkin sudah jam 4-an. Pas sore itu kabut bener-bener tebel Mas. Mungkin kayak jarak pandang 10 meter. 10 meter itu panjang. Iya, panjang, tapi untuk tempat seluas itu nggak kelihatan depan apa, pinggir apa, nggak kelihatan Mas. 10 meter itu memang kayak masih panjang tapi wah. Ini seluas itu loh Mas. Maksudnya tempat seluas itu loh. Gitu kayak. Jadi sana itu kayak dinding putih kan. Masih kayak masih. Nah, lanjut Mas ya. Iya. Di situ dinginnya udah nggak main-main. Nah, sedangkan kayak di situ posisi Mas kayak jaket kemeja. Jadi di situ kayak jaket kemeja sama kayak si A juga, kayak jaket juga dikasihkan ke si Melati. Soalnya dia yang bener-bener membutuhkan. Jadi kayak di situ posisi gue aku cuma kaos kayak katokan dek ngono ya Mas ini kono. Nah, lanjut Mas ya. Ning kene ada kendala Mas. Habis melewati Pak Menjangan itu ada kendala. Jadi habis melewati Pak Menjangan itu kita masuk vegetasi hutan. Tapi di situ kita dapat kendala yang bikin kita molor lebih lama lagi. Soalnya ini kita yang nggak hafal track. Sebenarnya tracknya itu memang seperti itu. Nah kita yang nggak hafal track, kita nggak nemu track. Tapi kalau ibarat di Mas ya, memang tracknya memang sebelah sana. Kesalahan kita nggak nemu track, nggak aneh-aneh. Intinya kita nggak nemu track. Jadi kita nurut tracknya habis. Tapi kalau kita inget berangkat ya, setelah gini kita harusnya ke kiri, baru lurus lagi. Nah, kita di situ lupa kalau ndaki ini gitu. Nah, seingat saya waktu ndaki itu lewat bawah tebing-tebing. Nah, tebing-tebingnya itu waktu di sini arahnya ke kanan. Jadi saya itu mau memutuskan untuk babat jalan ngarah ke kanan. Gila. Padahal jalan sesungguhnya di kiri banget. Kiri. Wah, jauh banget lah. Kenapa nggak milih yang kiri itu tadi? Enggak Mas, kayak tadi Mas, patokannya tebing-tebing.
karena nggak nemu tebing-tebing. Enggak, di kiri nggak ada tebing-tebing. Di situ udah kayak alas prong lah. Ya, tebing-tebingnya di kanan. Itu lah. Jadi pas kita babat, saya sama si A itu yes buka jalan untuk ke tebing-tebing. Nah, babat ini setebal apa emang? Ya itu memang nggak bukan ada jalan. trek. Memang itu kayak apa semak-semak mas. Jadi Semak-semak kayak, itu yang semak-semak ya dilewati. separuh badan lah. Jadi kayak jalan untuk menuju ke tebing-tebing. Beruntungnya mas, alhamdulillah ya. Ini mungkin kalau dibilang aneh, nggak aneh sih mas. Kayak ya banyak sekali kayak orang-orang tapak tilas mungkin ya. Jadi di situ ada kayak kakek sama putune lah mungkin, tapi bukan pendaki. Cucunya. Oh bukan cuma- pendaki itu. bukan. Ya, soalnya kalau dilihat Perkiraannya sampean siapa itu sebelum? yang itu ya wajar sih mas, kayak tapak tilas saja kayak Tapak orang tilas. kayak Orang desa. orang cari apalah gitu lah. Wajar banget di gunung kayak gitu ya. Ya. Kayak ya sih ada lah kayak gitu. Mm-mm. Si melati ini ngeliat dia melintas di kiri banget. Orang tuanya tadi. Orang tua sama putri. Soalnya kalau kita anggap pendaki, soalnya kayak outfit cuma tas satu tok, terus ya nggak bawa apa-apa lagi, nggak bawa peralatan Bukan lagi. outfit pendaki lah. Bukan lah, intinya kayak nemunya di kiri jalur banget. Ya? Di kiri jalur banget. Nah di situ kayak kita itu kalau mas ya kalau nggak nemu orang itu nggak tahu mas ini hari ini di mana. Masih di sini atau enggak? Soalnya bener-bener salah jauh banget gitu loh mas ya. Jadi kita beruntung banget di situ. Nah tapi gara-gara kita akhirnya nemu jalan mas, tapi gara-gara itu kita estimasinya molor lagi. Nah Belum. Ini tolong diceritain dulu. Ketemu orang itu sempat ngobrol kan? enggak, jadi kayak si melati ini ngelihat ada orang melintas mas sejauh, tapi jauh banget. Jadi untuk ngobrol, untuk komunikasi enggak sempat. Jadi orangnya cuma lewat gitu bro. Jadi tahu orang itu diikutin gitu aja? Enggak, jadi kita enggak ngikut. Kita posisi di sini mas, orangnya di sana. Oh itu loh jalan nih. Jadi gitu bro. Jadi nggak sempat ketemu? Enggak sempat ketemu. Jadi kita kembali. Yakin itu orang? Yes, lek mau dibikin horror juga ya bisa lah intinya, tapi kalau pakai logika ya seorang lah ya. Banyak orang seperti itu. Nah, akhirnya kita ketemu jalan mas ya. Kita kembali lagi tapi estimasi molor lagi lah. Tapi mas gara-gara itu ini ada sedikit mitos kalau di pos 4 itu nggak boleh ngetrek malam. Pos 4 itu kan Habis Gupak Menjangan. Turun itu malah pos 4 lah. Nah, itu kan habis Gupak Menjangan. Nah, nggak boleh ngetrek malam, intinya kayak habis maghrib nggak boleh lah. Sampai Tapi, pagi. Enggak sih, kayak ya mungkin pos 4 ini sebenarnya dekat sih mas, tapi ya mungkin nggak disarankan ngetrek malam habis lah. maghrib. Tapi ya gara-gara kita nggak proper apa-apa, udah malam juga kita ngetrek lah. Tapi ya apa ya, cuma mitos sih mas ya. Kita lanjut intinya sampai pos 4 itu malah malam mas, malam. Nah ini kayak siale lagi, hujan mas. Hujan, jadi benar-benar posisi malam kita nggak bawa senter, terus Nggak bawa senter? soalnya kan kita estimasinya cuma sampai jam 1, kita nggak bawa perlengkapan apa-apa. Nggak bawa senter itu nggak masih bawa. nerusin ngetrek? Iya mas, soalnya kalau kita diem di tempat dingin kayak gitu nanti dapetnya malah hipo, jadi kayak harus gerak gimana. Nah terus kita nggak bawa mantel, jadi kayak tadi cuma apa? Nah, aku ki mas, kayak cuma kan kabeh tak gibahne ke Melati. semuanya ke Melati lah. Jadi itu kayak posisi hujan deras banget mas, deras kayak gini. Ibaratnya trek itu udah jadi kayak kali lah mas, kayak ngalir banyu mas, kayak kali. Sungai, jadi sungai ya, karena penuh. Nah di situ kalau mau ngeluarin HP, ya nanti rusak hujan. Tapi beruntungnya mas, sebelum bener-bener gelap itu cuma udah mulai gerimis. Nah di sini tetap aja, ini ada sedikit kejadian kayak si A ini kan tetap di depan, si Melati ini tengah, saya di belakang. Si A ini tetap mas kayak pertama nggak mau nengok. Padahal ini si Melati ini di pos 4 itu sampai guling-guling mas. Guling-gulingnya Kepleset-pleset mas. Itu bener-bener trek yang bener-bener angel lah. Susah lah mas. Tambah air terus kondisi seperti itu. Nah sedangkan yang bawa, yang nyoloi, yang nyenteri belakang sama depan tok. Jadi guling-guling tapi di situ sempet kayak apa ya? Bersih tegang lah, jadi kayak saya ya kata-kata kasar lah sama si A ini, soalnya kayak wah banget nih maksudnya sampai nggak dilihat ya. Sampai ibaratnya guling-gulingnya ya sampai ke depannya si A ya. bener-bener guling-guling. Guling-guling wah itu
waduh kasihan banget lah ini si Melati yo. Ya singkat nah ini dijawab tak jawab sekarang Mas. Kenapa kok DE nggak mau nengok-nengok apalagi di pos 4? Itu menurut DE mungkin kayak trigger si A ini. Itu kan udah masuk vegetasi ya Mas ya, masuk perhutanan. Jadi cuma trek tengah-tengah hutan, kiri kanan udah Hutan semua. Hutan lah. Jadi kayak di situ banyak yang lihat katanya Mas. Katanya dia banyak. Banyak yang kayak entah itu matanya tapi ya embuh kayak mungkin ke trigger aja Mas ya. Iya itu sampean juga Enggak, merasa aku kayak gitu? enggak peduli hal kayak gini Mas. Soalnya kayak ini si Melati ini Yang penting selamat sih Melatinya. Ini ya malah fokusnya si Melati. Jadi enggak ke trigger apa-apa jadi si Melati. Oke. Nah, singkat cerita wah setan nih. Tadi sampai yang penting Melati ini selamat dan fokusnya Mas Kunan ini pokoknya Melati selamat. Jadi Iya, nggak mikirin apa-apa selain Melati ini selamat. Iya, sok aja Mas aku sok mikir. Ya sebenarnya takut. Iya Mas. Nah singkat cerita kita itu sampai ke pos 3 itu mungkin setengah 8-an malam. Tapi Mas ternyata di posisi bawah Mas. Ini yang seru di bawah Mas. Ternyata di posisi bawah itu kita kan Mas apa namanya registrasi apa Mas? Simaksi. Ya. Simaksi kan turunnya Minggu sore, tapi sampai malam nggak turun-turun. Jadi orang base camp itu naik ke atas. Oh pada nyariin. Nah, nyariin terus nyaranin nggak boleh turun malam itu. Nah, terus kayak mana anggotanya lengkap nggak? Sama orang-orangnya di tenda yang di pos 3. Pos 3 yang tadi. Ternyata kurang 3 orang yang ya kita itu. Nah, di situ kayak sempat kayak ada bersih tegang lah ini. Ini penanggung jawabnya siapa? Pokoknya intinya kalau habis ngisak nggak kembali, kalian semua harus naik ke atas nyari. Jadi gitu, sampai seheboh itu Mas? Enggak, sampai pos 3 lagi itu jam berapa? Tadi kan sampai Jadi orang base camp itu naiknya habis maghrib. Barengan sampean turun? Jadi habis maghrib itu kan sudah molor jauh Mas ya. Intinya kayak mungkin jam-jam 2 seharusnya sudah sampai parkiran bawah lah. Gara-gara itu habis maghrib kok belum turun-turun, tambah hujan lebat, dicariin orang base camp kita. Nah ternyata waktu orang base camp naik ke pos 3 ke tenda teman-teman saya masih kurang 3 orang ya termasuk saya itu. Jadi kayak dianggap masih hilang lah. Soalnya molor banget dari estimasi. Itu terus ya itu tadi Mas kayak harus dicari. Habis ngisak kalau belum ketemu harus dicari. Beruntungnya Mas kita habis ngisak udah sampai tenda. Tapi sebenarnya di situ teman-teman saya itu sama apa ya debat kayak yo dia mau aja enggak paling Mas. Tapi waktu kita datang dibilangin jangan naik ya jangan naik. Waktu kita datang mereka kayak enggak nampakin itu. Sebenarnya kayak semua juga kayak merasa pegel lah mungkin ke kita. Soalnya ngeyel banget. Soalnya kayak apapun yang terjadi kalau enggak sampai puncak enggak apa-apa, yang penting estimasi waktu itu ditepati. Enggak sampai puncak enggak apa-apa gitu ya. Soalnya kenapa kok mereka enggak marah Mas? Ini Mas, Kartika itu ibaratnya ini sudah kayak outfitnya putih-putih Mas. Kartika itu Kartika ya. Outfitnya sudah kayak terang lah, itu sampai coklat semua ya gara-gara guling-guling. Nah saya juga sudah gini Mas, sampai pos 3 ya. Ini sudah perih semua kayak ini aduh kayak apa ya? Gak bisa ngomong lah Mas, ini kayak wah bener-bener kayak dingin kayak udah kayak ini pendakian terburuk lah ini. Ini apa ini kan berarti ya. Si A ini juga sama Mas, jadi posisi kita bertiga itu kalau untuk dimarahin nggak siap. Jadi mereka mengerjakan hal itu. Singkat cerita ya sampailah di tenda lagi, tapi gara-gara itu kita nggak bisa pulang, harus besoknya lagi kita merelakan. Jadi itu Seninnya Mas, Seninnya kan seharusnya kita minggu ini sudah sampai rumah ya, Seninnya baru bisa pulang, jadi kayak semuanya nggak bisa kerja. Berarti malam itu setelah Isya yang dicari itu tadi nginep lagi di pos 3. Udah kumpul semua tapi nggak boleh turun soalnya kayak jalan bener-bener nggak bisa. Memang kayak Candi Cetho itu kalau sudah keserang hujan jalan ini nggak bisa buat nge-trek, apalagi malam. Gitu ya, jadi harus nginep lagi. Nah itu
Ya singkat cerita kita dibikinin lah sama senior kita kayak tes swab, jadi kayak untuk memulihkan kondisi kita. Nah itu bener-bener pulih mas Faiz, kayak ya wah udah sehat lah. Soalnya cepet kayak ganti baju gini-gini bener-bener pulih. Sama mas kejadian kayak malam pertama ini. Nah oh iya tak ceritain mas, sampean inget gak kayak kalau jauh yang sakit Ya, si Mawar, kalau deket yang sakit si Melati. Nah waktu ditinggal ngetrek tadi sampean ngerti gak kondisi si Mawar? Kenapa? Si Mawar ini bener-bener drop kayak yang pertama, nggak bisa ngapain. Jadi di tenda itu dia bener-bener cuma ngeluh gitu loh, nggak bisa ngapain di tenda gitu. Jadi waktu ditinggal ngetrek kondisinya seperti itu. Nah sampailah di tenda lagi ya, kita kembali ke tenda. Ini kembali seperti semula mas. Ini si Mawar ini tetap yus tiduran tok, cuma bisa tiduran tok. Kita sama si Melati ini masih kayak kumpul-kumpul, makan-makan ini bahasnya tadi ini gitu ya. Waktu tidur persis mas kayak malam pertama 5 menit gabung si Mawar, si Melati ini drop banget. Si Mawar sembuh, ini dropnya lebih apa ya, lebih lagi lah, kayak nggak cuma muntah, kayak apa ya, kita sleeping bag terus kayak apa namanya yang silver ku loh mas, yang ngerubuti wong intinya penanganan pertama lah, nggak mempan semua mas, muntah gini nggak bisa, intinya wah ngeri banget si Mawar Melati ini. Tapi si Mawar malah ikut ngurusin, sembuh seketika ya. Nah kira ini aku nggak ngerti apa ya mas, ini mungkin ada yang ke crop soalnya aku bener-bener juga sudah capek, jadi kayak nggak terlalu ngurusin Kartika si Melati ini. Jadi aku ya di situ juga bener-bener sudah capek, sudah tertidur lah mas ya intinya. Ngertiku ini mas, apa namanya, kebangun gara-gara senior kita yang jaga di tengah-tengah tenda itu teriak mas. Punya bisa lihat tadi si M tadi loh, bisa lihat ini teriak bangunin satu tenda. Itu ini tak gambarin kondisinya ya. Di pos 3 itu benar-benar nggak ada orang lain selain kita. Jadi ya benar-benar kita tok. Nah itu teriak kenceng banget bangunin satu tenda. Itu kalau diceritain mas, itu kalian ngerti nyamuk lah mas. Nyamuk kan sering muter-muter di kepala toh. Tapi itu bukan nyamuk. Itu buntu apa lah katanya gitu ya. Gitu muterin tenda kita. Dia teriaknya itu bukan gara-gara itu kondisinya. Teriak gara-gara waktu dia menjaga tenda itu kayak dia mau masuk, jadi kayak ngagetin masuk gitu. Jadi teriak langsung ditutup ngomongnya bingung. Jadi kayak teriak tapi sing teriak sih soalnya udah masuk ke tenda. Jadi kayak loh nyamuk bingung sendiri kita gitu. Ceritanya waktu udah di bawah. Nah teriak lah. Nah itu tadi cerita udah di bawah. Ada yang di atas itu tadi cerita semua dia. Nah pas waktu seketika itu apa yang terjadi? Kita bingung toh, jadi kayak ya apa gitu, ya lanjut lah gitu toh. Tapi ngagetin satu tenda, ternyata kejadiannya ngeri itu. Nah lanjut mas yo. Iya. Ini kita tidur mungkin kayak jam 1-an malam. Ini si Melati ini mas, kebelet kencing. Itu ngajak saya mas. Tapi saya di situ kayak posisinya kayak wong ngigo mas, jadi kayak enggak. Oh, setengah tidur lah, setengah sadar lah, soalnya kayak udah capek banget. Nah, di situ saya diajak keluar lah, ini diajak keluar. Tapi saya sadarnya waktu di luar. Soalnya sadarnya itu kehujanan mas saya. Apa aku mencoba nih? Kenapa aku di luar? Tak inget kayak, oh iya, diajak kencing sih Melati. Tapi Melati nggak ada mas. Melati nggak ada. Ya, ingetku nyelunung aja, soalnya kayak mungkin nyelunung itu pokoknya jalan. Buru-buru lah intinya kayak. Soalnya mungkin udah kebelet. Nggak ada, tak panggilin nggak ada loh. Intinya kayak. Nah, ini lama mas, mungkin ada kayak 5 menit, hampir ke 10 menitan ada lah nungguin itu. Nggak ada itu buat tunggu tetepan. Tak tunggu mas, soalnya kayak aku inget banget. Iya diajak, bener diajak, tapi kayak loh diajak kok ditinggal terus nyati ya pak, parane marah ya gitu. Nah kembali mas, ya nawan dia kembali dari belakang warung lah, ada di situ ada warung di pos 3. Kembali dari belakang warung, tak tegur gak nyapa, maksudnya negurnya, wah ini ngejak maksudnya ditinggal. Aku marah-marah mas, diajak. Kamu itu ngajak, tapi malah ditinggal. Tapi dia nggak gubris, diam gitu aja. Wes kembalilah ke apa namanya, ke tenda lagi mas. Itu kamu nggak mau tahu, pokoknya kembali gitu aja. Kembali, itu aduh
basah lagi Mas, di situ basah lagi. Ini di tenda itu sudah tak kayak marah-marahin lah. Dia ceritanya di bawah Mas. Jadi dia iki enggak kencing Mas, tapi dia juga ikut PMS. Wah. PMS, jadi dua-duanya PMS gitu Mas ya. Kenapa kok dia buru-buru? Waktu dia ganti di belakang warung itu ada yang nungguin kayak apa ya sosoknya ya kalau bisa digambarkan ya ndruwo lah Mas, soalnya kayak gede ireng apa lah ndruwo ya mungkin ya itu. Jadi kayak dia buru-buru itu masuk tenda, di tenda itu mulainya kayak sakit-sakitan lagi gini, muntah-muntah gini ini Mas. Kita itu tendane mepet sama apa ya, lingiran apa jenenge bahasa Indonesia lingiran. Mepet kayak gini lah Mas, mepet tembok lah ibaratnya tapi tanah. Ya. Ini apa tebing lah, tebing pendek tapi ya. Jadi nggak ada spek untuk jalan. Kayak di situ tendanya gini. Jadi kayak ada yang gerak-gerakin. Maksudnya kalau untuk lewat, bahkan di situ kan nggak ada siapa-siapa Mas ya. Oh, tapi kayak, sebentar. Jadi itu mepet. Tapi nggak ada space untuk jalan. Enggak, tapi ada orang lewat. Kayak bukan orang lewat sih Mas, tapi kayak tendanya dari luar kayak didudel-dudel Mas. Itu ada Mas kayak dudel-dudel. Didudel-dudel. Iya itu real. Didudel itu didorong-dorong diginiin. Ya Mas ya, itu mungkin horornya waktu malam kedua ya, cukup segitu ya. Ini singkat cerita di pagi. Tak kira pagi hari ya wes aman, soalnya gerek turun toh cerah. Pagi lah ya. Pagi wah gerek pulangnya aman santai. Kondisinya cerah. Cerah, pagi cerah ya. Yo agak-agak apa ya, berantakan mungkin gara-gara masih basah kemarin gitu. Tapi cerah lah, ini tinggal turun toh. Turun ini dibagi 4 rombongan. Yang dua itu yang leader kita untuk memastikan kita udah turun, udah komplit, maksudnya untuk ngambil KTP segala-galanya. Yang nomor 2 itu saya sama si Melati ini. Yang ketiga ini 3 orang teman-teman saya. Yang keempat ini yang itu ya si Mawar sama itulah sama swiper itu sama yang cover itu. Nah ini Mas, singkat cerita ini Mas, saya sama si Melati singkat cerita ya sampai di pos 2. Pos 2. Nah, Melati itu nggak mau diajak istirahat di pos 2. Ya kenapa kok sebentar? Kenapa mau istirahat di pos 2? Soalnya di pos 2 itu benar-benar tempatnya ya ini tempat istirahat maksudnya tempat seluas itu loh Mas. Luas dan enak. Gitu. Enak, tapi si Melati nggak mau diajak istirahat di pos 2. Jadi dia kayak istirahat sih. Enggak ini di bawah ya haus kuat. Ternyata baru 1 tikungan baru istirahat. Maksudnya nggak ada tempat istirahat tuh loh. Jadi malah istirahat. Maksudnya kayak di pos 2 kayak tempatnya luas malah nggak istirahat gitu loh. Nah, kalau kalian mau searching di pos 2 Candi Cetha itu bisa lah dicari itu kenapa kok. Soalnya di pos 2 Candi Cetha memang kayak gitu. Iya. Singkat cerita ini Mas, apa namanya? Sudah sampai bawah Mas. Sampai bawah itu perkiraan jam 1 siang. Aman lah Mas, akhirnya sudah plong, semuanya plong ya jam 1 siang. Rombongan pertama sampai, aku sama si Mati sampai, rombongan ketiga juga sampai. Intinya kayak jam 1 siang, jam setengah 2 hampir berbarengan lah. Dikira aman. Rombongan 4 si Mari yang kita ambil kayak kisi-kisinya tadi. Kalau berjauhan, ini dapat penyakit lah intinya gitu ya. Orangnya ini sampai di bawah itu jam setengah 6, telat 5 jam. Jadi sampai bawah itu masih nunggu rombongan 4 yang ada si Mawarnya tadi. Itu setengah 6, jam 5-an lah, jam 5-an baru sampai bawah. Itu kondisinya dia nggak bisa jalan, itu pun dievakuasi pakai motor warga lah. Soalnya nggak bisa jalan. Oh, jadi ini ada campur tangan warga juga ya untuk mengevakuasi. Jadi ya apa ya? Ya tadi kayak kalau yang deket yang si Melati ini kalau kan waktu turun kan Melati duluan si Mawar banget loh. Jadi ya sakit si Mawar itu tadi. Nah, ya begitu Mas. Oke. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Sampai bawah itu tadi ya, sampai bawah yang ternyata si Mawar harus dievakuasi. Nah,
itu ada nggak dari pihak apa namanya kalau di gunung itu apa namanya yang kita mendaftar itu Pak apa? Oh ya, pihak base camp lah. Iya pihak basecamp ada yang ini nggak apa ya Pak? Negur atau gimana kan kemarin sempat dicariin juga. Enggak sih, kalau mungkin kalau udah ganti hari lagi atau lebih malam itu bakal dicari. Soalnya belum bisa diambil KTP-nya kalau pesertanya yang turun belum lengkap. Tapi belum sempat dicari. Tapi kita yang melapor. Oh, melapor. Akhirnya dicari itu tadi. Sebenarnya kita itu nyusul lagi ke atas, tapi kayak gendong nggak kuat lah, terus turun lagi minta bantuan orang base camp suruh ngambil. Pakai Itu apa itu? pakai motor itu. Oh, bisa. Bisa itu di atasnya Candi Ketek, masih Candi Ketek. Jadi kedai itu di atasnya Candi Masih Ketek. sebelum pos 1 itu. Oh, sebelum pos 1 tapi udah sore, tapi udah sampai situ. Tapi masih jauh lah itu untuk sampai parkiran. Nah, sampai bawah itu kondisinya si Mawar seperti apa? Ya tepar Mas, nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jak mulai ra gelem Mas. Maksudnya nggak bisa diajak pulang, masih kayak sakit-sakitan lah. Nah, kembali ke Ponorogonya hari itu juga. Hari itu soalnya kayak itu kita udah ngelang nih, kayak Senin kita udah nggak kerja, jadi kayak harus pulang lah hari ini, harus pulang soalnya banyak yang nyariin. Iya, orang rumah gitu. Nah itu tadi banyak yang nyariin. Jadi selama pendakian ini dari yang awal tadi berpisah, habis semuanya itu sampai dicari itu nggak bisa komunikasi sama sekali sama bawah ataupun orang rumah atau ngasih kabar? Nggak bisa sih Mas, kalau di gunung nggak ada sinyal. Jadi nggak mau kabar-kabar. Ya sebenarnya kalau komunikasi lewat sama pihak base camp bisa, tapi lagi ke HT itu tadi ya? Enggak, maksudnya kayak HT ini nggak proper tadi. Jadi setelah HT yang ada bermasalah tadi udah nggak berani lagi untuk ngidupin HT? Bukannya nggak berani sih, kayak apa ya, susah koneknya kayak HT ini HT bacaan kayak ya suara kena kayak HT ini. Nah itu tadi cerita pendakian ke Gunung Lawu dari Mas Kunan. Nanti mungkin kalau yang mau mendaki karena suruh mendaki ya Mas, pensiun. Oh udah nggak mendaki ya? Udah nggak mendaki. Itu pendakian terakhir? Enggak sih Mas, ya tapi ya saya sebenarnya nggak hobi mendaki Mas. Oh, ya cuma seneng dolan ya karo teman-teman. Nah itu kalau Lawu itu terakhir ya? Enggak, Mas, habis itu masih ke Sindoro. Enggak, maksudku yang Lawu terakhir yang terakhir kali. Lawunya? Yang Lawu itu masih daki lagi tapi nggak muncak, cuma ke apa teman Lahari loh Mas. Oh, tapi nggak ada cerita apa-apa ya? Enggak. Oh iya. Iya. Yang penting daki nggak sama si Melati aman nih Mas. Oke, Melati. Beban kamu. Wis ngerti deh ya Mas, Melati sapa? Iya. Wis ngerti deh wonge piye. Iya. Ya, terima kasih sudah stay di cerita kita kali ini bersama Mas Kunan. Jangan lupa like, subscribe, komen. Nah, jangan lupa yang punya cerita horor, entah bisa di gunung, di rumah atau di mana yang punya cerita horor boleh diceritakan lewat email kita yang ada di deskripsi. Nanti ada tim kita yang membaca cerita dari teman-teman subscriber. Siapa tahu bisa jadi narasumber di sini seperti Mas Kunan, atau mungkin nanti yang ada yang mau ketemu sama Mas Kunan juga bisa. Oke. Nah, terima kasih dan saya pamit undur diri. Bye.